Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter dan dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa sebagai sebuah unsur yang beraturan sesuai kaidah baik dalam tata bentuk, bunyi maupun kalimat. Sehingga apabila aturan dilanggar, maka komunikasi dapat terhambat. Selain itu, bahasa sebagai lambang bunyi yang bersifat arbiter. Lambang merupakan tanda yang diperoleh suatu kelompok berdasarkan perjanjian dan untuk memahaminya harus dipelajari. Hanya bunyi berupa ujaran yang disebut bahasa dengan huruf-huruf sebagai tuturan bunyi dengan sifat arbiter. Terdapat 7 ciri bahasa manusia. 1. Memiliki sistem terpisah, namun saling terkait, baik pada tata bunyi, tata bahasa maupun isyarat. 2. Memungkinkan terkomunikasinya hal-hal baru. 3. Membedakan isi pesan yang dikomunikasikan dan label yang mewakili. 4. Dapat dipertukarkan dengan makna yang didengar. 5. Bukan turunan tapi dipelajari. 6. Yang disampaikan dapat merujuk pada masa lampau dan yang akan datang. 7. Dipelajari anak-anak dari orang dewasa melalui tiap generasi. Fungsi bahasa secara umum dimanfaatkan sebagai alat komunikasi manusia secara sosial, sedangkan secara khusus fungsi bahasa dibagi menjadi 6 seperti fungsi emotif, fungsi konatif, fungsi referensial, fungsi puitik, fungsi fatik dan fungsi metalingual. Bahasa dan budaya merupakan hipotesis dari Sapir-Whorf yang menyatakan bahwa bahasa mempengaruhi cara berpikir dan bertindak anggota masyarakat penggunanya. Sedangkan masyarakat bahasa diartikan sebagai kelompok orang yang merasa diri mereka memakai bahasa yang sama. Variasi bahasa dapat mewujudkan keanekaragaman bahasa yang disebabkan faktor-faktor tertentu, sehingga variasi bahasa dapat terwujud karena faktor geografis, sosiologis, fungsi, gaya, atau cara berbahasa seseorang serta faktor kebakuan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, pengantar dalam dunia pendidikan, alat perhubungan pada tingkat nasional, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hal ini sejalan dengan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan dan identitas nasional serta menjadi penghubung antar daerah dan antar budaya.